Allahu taala. Ya, kita masih membahas bab ma jaa anna al-ghuluwa fi quburis salihina yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Perbuatan berlebihan terhadap kuburan orang saleh itu akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Ya, sampai pada perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wal ibni Jaririn bisanadihi. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dengan sanadnya. An Sufyan an Mansur, dari Sufyan Ats-Tsauri dari Mansur, an Mujahidin dari Mujahid bin Jabir Al-Makki tentang ayat afara'aitumul Lata wal Uzza. Apakah kalian tidak melihat Lata dan Uzza? Surat An-Najm ayat 19. Qala, kata Mujahid, kana yaluttu lahumus sawiqa. Lata adalah orang yang dahulu mengadon tepung untuk orang-orang yang haji. Famata, kemudian dia meninggal, fa'akafu ala qabrihi. Kemudian orang-orang pun beriktikaf di kuburannya. Wa kadza qala Abul Jauza an Ibni Abbasin. Demikian juga riwayat dari Abul Jauza dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana yaluttu sawiqa lil haji. Lata adalah orang yang dahulu mengadon roti, mengadon tepung untuk dibuat roti bagi jamaah haji. Kemudian kita baca syarah dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan qauluhu wal ibni Jaririn. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan riwayat dari Ibnu Jarir At-Tabari. Huwa Muhammad bin Jaririn Ibnu Yazidin At-Tabari. Nama aslinya adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari. Al-Imamul Masyhur fi tafsir. Beliau adalah seorang imam yang masyhur dalam bidang tafsir. Yang beliau wafat pada tahun 310 Hijriah. Berarti Al-Imam At-Tabari masih termasuk ulama mutaqaddimin. Ya, karena masa hidup beliau itu sebelum 300 Hijriah. Beliau menjadi ulama, beliau berkecimpung di bidang ilmu sebelum 300 Hijriah. Ya, kita sering sampaikan bahwasanya pembagian ulama menjadi mutaqaddimin dan mutaakhirin itu patokannya 300 Hijriah. Ketika seorang ulama hidupnya menjadi ulama berkecimpung di bidang ilmu sebelum 300 Hijriah, maka dia adalah ulama mutaqaddimin. Namun yang hidupnya setelah itu, maka dia ulama mutaakhirin. At-Tabari walaupun meninggalnya 310, tapi sebelum 300 Hijriah beliau sudah jadi ulama, sudah hidup, sudah berkecimpung di bidang ilmu. Maka beliau termasuk ulama mutaqaddimin. Dan ulama mutaqaddimin punya keutamaan lebih, ya, dari sisi ini dibanding ulama mutaakhirin. Ulama yang hidup sebelum 300 Hijriah punya keutamaan lebih dari sisi ini dibanding ulama mutaakhirin. Dan Al-Imam At-Tabari disebut At-Tabari karena beliau dari Tabaristan, suatu daerah yang sekarang ada di wilayah Iran, yang terkenal dengan danaunya, ya, Danau Tabaristan.
Dan beliau adalah penulis kitab tafsir yang terkenal dengan nama Tafsir At-Tabari, atau nama aslinya Jami' al-Bayan fi Ta'wil Quran. Jami' al-Bayan fi Ta'wil Quran. Ini nama asli kitab Tafsir At-Tabari. Kata-kata takwil di situ artinya tafsir, ya, karena kita sudah sering sampaikan di antara makna takwil yang digunakan oleh para salaf maksudnya adalah tafsir. Jadi Jami'ul Bayan fi Tafsir Quran, seperti itu. Dan Tafsir At-Tabari ini tebal, ada 26 jilid. Ada 26 jilid. Yang dikatakan oleh para ulama sebagai tafsir yang paling lengkap. Walaupun Al-Imam At-Tabari sendiri, beliau menyatakan bahwasanya beliau belum selesai menulis kitab Tafsir At-Tabari ini. Ya, masih banyak yang perlu ditambahkan, kata beliau. Banyak kan 26 jilid belum selesai. Dan beliau menulis kitab Tafsir At-Tabari dari hafalannya. Jadi siapa saja yang pernah buka Tafsir Tabari, itu isinya riwayat semua. Ya, an fulan, an fulan, an fulan. Ya, kemudian tentang ayat ini, ya, kemudian tafsirnya. Jadi tafsir bil ma'thur, tafsir dengan riwayat. Isinya riwayat semua dan beliau menulis kitab Tafsir Tabari dari hafalan. Bayangkan betapa cerdasnya, betapa jeniusnya Al-Imam At-Tabari. Dan beliau mengatakan ini belum selesai. Namun beliau didahului oleh ajal. Maka kita di sini ingin mengambil pelajaran tentang semangat untuk menghasilkan karya. Ya, Al-Imam At-Tabari menghasilkan karya yang fenomenal, Tafsir At-Tabari, 26 jilid yang sampai hari ini masih dikaji, masih bermanfaat untuk kaum muslimin. Dan beliau kerjakan itu dari hafalan, ya, bukan dari nyontek, ya, bukan dari kopas, dari hafalan. Dan itu belum selesai. Jadi andaikan beliau diberikan umur lebih, beliau akan tambahkan lagi. Subhanallah. Ya, wa tafsiruhu huwa aslu tafsir bil athar. Dan tafsir At-Tabari itu adalah asal, pondasi dalam bidang tafsir bil athar. Karena tafsir ada dua, ada tafsir bil athar, ada tafsir bil ra'yi. Kalau tafsir bil athar itu lebih mengedepankan penukilan riwayat. Jadi menafsirkan ayat-ayat Quran lebih mendahulukan riwayat. Sedikit menggunakan ra'yu, ya. Sedikit menggunakan ijtihad atau opini sendiri. Walaupun ada, ya, walaupun tetap ada. Sedangkan tafsir bil ra'yi itu lebih mengedepankan ra'yu, lebih mengedepankan logika bahasa, ya, kaidah balaghah, muqtadha lughah. Jadi ra'yu di sini bukan ra'yu ngawur-ngawuran, bukannya, tapi tetap ada landasannya, yaitu muqtadha lughah. Makna-makna yang dihasilkan dari kaidah-kaidah bahasa. Dan sedikit menggunakan riwayat. Bukan berarti tidak pakai riwayat. Ya, pakai riwayat tapi sedikit. Nah, jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin, tafsir Tabari adalah asal, pondasi. Dia adalah umdah dalam masalah tafsir bil athar. Wa marja'un li jami'il mufassirin bil athar. Dan menjadi referensi, bahkan referensi utama, umdah, bagi semua orang yang menafsirkan dengan athar. La yakhlu min ba'dil athari dha'ifati wa la yakhlu min ba'dil athari dha'ifati. Dan tidak lepas dari adanya sebagian athar-athar yang lemah. Ka'annahu yuridu an yajma'a ma ruya 'anis salafi minal athari fi tafsiril Qur'ani. Seakan-akan Al-Imam At-Tabari ingin menggabungkan semua riwayat dari para salaf tentang tafsir Quran.
Dikumpulkan semua baik yang sahih, baik yang dhaif. Wa yad'u lil qari'i al-hukma 'alaiha bis-sihhati aw dha'fi, dan membiarkan pembaca untuk menghukumi sendiri mana riwayat yang sahih dan mana riwayat yang dhaif. Bihasabi tatabu'i rijalis sanadi, dengan menelaah menelusuri keadaan para perawi dari sanad yang ada. Nah, jadi dalam Tafsir Tabari isinya riwayat dan disertai dengan sanad. Saya ingin tunjukkan. Ya, ini saya menggunakan aplikasi Al-Quran dari ksuedu.sa. Ini sering saya pakai ini. Jadi untuk ayat tadi surat An-Najm ayat 19. Ada beberapa pilihan tafsir. Ini tafsir At-Tabari ya. Lihat di sini ini ayatnya ya. Kemudian di sini biasanya di atas At-Tabari memberikan kesimpulan atau terkadang memberikan ro'yu, pendapat At-Tabari terhadap tafsir ayat di atas. Nah, baru setelahnya beliau menyebutkan riwayat. Bisa kita lihat di sini haddatsana Abu Hisham Ar-Rifa'i. Qala haddatsana Abu Muawiyah. Qala haddatsana Al-A'mash. An Ibrahim an Alqamah an Abdullah. Maksudnya Abdullah bin Abbas. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Qala, nah, dan seterusnya ini baru perkataan dari Abdullah bin Abbas. Kemudian riwayat yang kedua, haddatsani Abu Sa'ib qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim qala qala Abdullah fa dzakara mithlahu. Kemudian riwayat yang ketiga, haddatsana Abu Humaid qala haddatsana Mihran an Sufyan an Al-A'mash an Ibrahim an Alqamah an Ibn Mas'udin. Dan seterusnya, ya. Jadi isinya riwayat-riwayat. Isinya riwayat-riwayat disertai dengan sanatnya. Nah, maka di sini At-Tabari membiarkan kita untuk menelaah sendiri ini sanatnya sahih atau tidak. Ya, dengan kita mengecek contohnya sanad ini yang riwayat pertama ini Abu Hisham Ar-Rifa'i ini gimana? Ini perawi yang thiqah atau tidak? Kemudian Abu Muawiyah ini siapa? Karena ini belum jelas namanya, baru kunyahnya saja. Maka perlu dicari tahu siapa nama aslinya. Kemudian bagaimana statusnya, thiqah atau tidak. Kemudian Al-A'mash, yang dicek thiqah atau tidak. Kemudian Ibrahim ini siapa? Kemudian Alqamah sampai Abdullah bin Abbas. Nanti ketika sudah dicek semua ternyata thiqah, maka dicek bersambung atau tidak. Ya, antara Abu Hisham Ar-Rifa'i dengan Abu Muawiyah ini ketemu enggak? Abu Muawiyah dengan Al-A'mash ini ketemu enggak? Al-A'mash dengan Ibrahim ketemu tidak? Ibrahim dengan Alqamah ketemu tidak? Alqamah dengan Abdullah bin Abbas ketemu enggak? Jadi seolah-olah Tabari membiarkan kita para pembaca untuk menelaah sendiri. Beliau tidak menyebutkan sahih atau dhaifnya. Ya, kemudian kata beliau,
Wa hiya tariqatun jayyidatun min wajhin wa laysat jayyidatan min wajhin akhara. Dan metode seperti ini, jadi beliau hanya menyebutkan sanad saja tanpa merojihkan, tanpa menyimpulkan mana yang sahih, mana yang dhaif gitu ya. Kata Syekh Utsaimin, ini adalah metode yang bagus dari satu sisi, namun metode yang kurang bagus juga dari sisi yang lain. Fajayidatun min jihati annaha tajma'ul athara al-waridata hatta la tadhi'a. Metode ini bagus dari sisi bahwasanya beliau menggabungkan semua asar, semua riwayat yang ada sehingga tidak ada yang terluput sedikit pun. Warubbama takunu turuquha dha'ifatan wa yashhadu ba'daha li ba'din. Dan terkadang ada riwayat yang dhaif namun dikuatkan oleh riwayat yang lain. Ya, dari satu sisi bagus karena lengkap, riwayatnya disampaikan semua. Sehingga hampir-hampir tidak ada yang terluput. Ya kalau kita baca tafsir yang lain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, yang di sana biasanya membawakan riwayat juga, riwayat dari para salaf. Nah, biasanya yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan dalam tafsir Qurtubi, tafsir Al-Baghawi itu ada, sudah disebutkan oleh Ibnu Jarir atau Bari dengan lengkap. Warabbama takunu walaysat jayyidatan min jihati anna al-qasira bil ilmi rubbama yukhallitu al-ghitha bis samini. Namun metode ini juga dari satu sisi kurang baik karena orang yang kurang ilmunya terkadang tidak bisa membedakan mana samin, mana minyak, mana ghith. Apa itu ghith? Ghith khilafus samin. Kebalikan dari samin. Ya mungkin samin itu minyak yang baik gitu ya. Ghith itu minyak yang buruk. Ya, ini ungkapan untuk menggambarkan orang yang tidak bisa membedakan baik dan buruk. Ya, orang yang tidak punya pengetahuan tentang ilmu hadis, tentang riwayat, maka nggak bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Wa ya'khudhu bihadza wa hadza, sehingga diambil semua. Walakin man arafa tariqas sanadi wa raja'a rijal sanadi wa nadhara ila ahwalihim wa kalamil ulama fihim alima dzalika. Namun orang yang punya pengetahuan terhadap jalan-jalan sanad dan dia mengecek kembali para perawi sanadnya dan dia menelaah keadaan para perawi sanadnya dan juga mengecek perkataan para ulama tentang mereka, maka baru dia akan mengetahui derajat dari riwayatnya, sahih atau tidak. Ya, saya sedang cari PDF kitabnya sebentar.
Ya, silakan dibaca. Ummu Halimah. Waqad adhafa. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad adofa ila tafsirihi bil asari at-tafsiru bin nadhari wala siyama ma ya'udu ila lughatil arabiyyati walihada daiman yurajjihu ar-ra'ya wa yastadillu lahu bisyawahidil waradati Bisyawahidi fil waridat. Qur'ani waridati fil Qur'ani wa anil Arabi. Naam, cukup. Wa adhafa ila tafsirihi bil athari at-tafsira bin nadhari. Dan Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya selain tafsir bil athar menafsirkan dengan riwayat, beliau juga adhafa menambahkan dengan tafsir bin nadhar. Tafsir dengan uh, ijtihad gitu ya. Tafsir dengan pendapat. Wala siyama ma ya'udu ila al-lughatil arabiyyati. Terutama tafsir yang kembali kepada muqtada' lughah, bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab. Walihada daiman yurajjihu ar-ra'ya. Oleh karena itu terkadang beliau merajihkan salah satu pendapat. Wa yastadillu lahu bisyawahidil waridati fil Qur'ani wa 'anil Arabi. Dan beliau berdalil dengan syawahid-syawahid, faktor-faktor penguat yang ada di dalam Al-Quran dan juga dari orang-orang Arab, ya, dari kaidah-kaidah yang dimiliki oleh orang-orang Arab dalam berbahasa. Kemudian silakan dibaca Ummu Halim. قال الشارح حفظه الله تعالى ومن ناحية الفقهية فالطبري مجتهد لكنه سلك طريقة خالف سلك طريقة خالف غيره فيها بالنسبة للإجماع فلا يعتبر خلاف الرجل والرجلين وينقل الإجماع ولو خالف في ذلك رجل أو رجلان وهذه الطريقة تؤخذ عليه لأن الإجماع لا بد أن يكون من جميع أهل العلم المعتبرين في الإجماع وقد يكون الحق مع هذا الواحد المخالفة. Nah, cukup dulu. Min nahiyatil fiqhiyati, dari sisi fikih, At-Tabari mujtahidun. Maka Imam At-Tabari adalah seorang ulama mujtahid. Artinya At-Tabari tidak terkait dengan salah satu madhab. Karena beliau sendiri ulama mujtahid. Ya, beliau independen. Lakinnahu salaka tariqatan khalafa ghairuhu fiha binisbati lil ijma'. Namun beliau punya satu metode yang ini diselisihi oleh para ulama selain beliau. Itu dalam masalah penukilan ijma'. Ya, beliau punya metode yang cukup unik. Kalau tidak dikatakan aneh gitu ya. Fala ya'tabiru khilafar rajuli war rajulaini. Beliau tidak menganggap ketika suatu pendapat itu hampir ijma gitu ya. Ketika ada satu dua ulama yang punya pendapat berbeda, itu tidak dianggap oleh At-Tabari sehingga beliau katakan ini ijma. Padahal baru hampir ijma, belum ijma. Hampir ijma karena masih ada satu pendapat lain atau dua pendapat lain. Kalau ijma kan harus semua. Harus semua ulama satu dunia pendapatnya sama. Kalau ada satu saja pendapatnya berbeda, dan ini ulama yang memang diakui pendapatnya, bukan ulama biasa, ulama mujtahid, maka harusnya tidak dikatakan ijma. Walaupun cuma satu, apalagi dua. Tapi At-Tabari tidak menganggap itu. Kalau yang menyelisih hanya satu atau hanya dua, tetap dikatakan sebagai ijma. Berarti
Beliau termasuk yang bermudah-mudahan, tasahul dalam naqlul ijma', dalam menukil ijma'. Wa yanqulul ijma'a walau khalafa fi dzalika rajulun aw rajulani. Dan beliau menukil ijma' walaupun diselisihi oleh satu atau dua orang ulama. Ini tidak betul. Ya, ijma' itu harus satu dunia semuanya. Tidak boleh ada yang tidak boleh ada yang berbeda pendapatnya. Wa hadzal tariqatu tu'khadhu 'alaihi. Dan metode seperti ini dikritik. Tu'khadhu artinya dikritik oleh para ulama. Li'anna al-ijma'a la budda an yakuna min jami'i ahli ilmi al-mu'tabarina fil ijma'. Karena ijma' itu harus dari semua ulama yang mu'tabarin, yang dianggap pendapatnya dalam ijma'. Jadi kalau ada ustadz yang pendapatnya berbeda, ya nggak dianggap. Ustadz bukan ulama mujtahid. Ijma' masih mungkinkah terjadi di zaman sekarang? Masih mungkin. Dalam perkara-perkara kontemporer. Ya, misalnya masalah bunga bank. Bunga bank, ulama satu dunia ijma' bunga bank itu riba. Kalau ada satu orang ustadz di Indonesia, di negeri Konoha gitu ya, yang punya pendapat bunga bank itu tidak riba, bunga bank itu boleh halal, maka dia nggak dianggap. Siapa dia? Ustadz. Yang nggak dianggap. Dia bukan ulama mujtahid yang dianggap pendapatnya dalam ijma'. Nah, jadi itu tidak merusak ijma'. Yang bisa merusak ijma', yang bisa membuat ijma' itu batal kalau ada satu saja minimal ulama mujtahid. Ulama mujtahid yang pendapatnya itu pendapat yang signifikan, yang dianggap, yang pendapatnya berpengaruh. Karena kedalaman ilmunya, karena ketinggian ilmu beliau, kedudukan beliau. Kalau ada satu saja pendapat yang berbeda, maka ijma'nya batal. Berarti tidak ijma', berarti hanya jumhur saja. Nah, jadi ijma' harus semua. Ijma' harus semua. Waqad yakunul haqqu ma'a hadzal wahidi al-mukhalifi. Karena terkadang kebenaran justru ada pada pendapat satu orang ulama itu. Yang berbeda itu. Terkadang demikian, karena kebenaran tidak dilihat dari jumlah. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Jamaah, maksudnya kebenaran itu adalah yang sesuai dengan dalil walaupun kamu sendirian. Jadi kebenaran tidak melihat jumlah. Bisa jadi yang sendirian itu yang benar, melawan yang banyak. Terkadang yang banyak yang benar, yang sendirian yang salah. Jadi tidak melihat sedikit juga tidak melihat banyak. Belum tentu yang sedikit itu pasti benar ya. Sebagaimana yang banyak belum tentu benar, makanya sedikit juga belum tentu benar. Contoh dalam masalah najisnya darah. Dalam masalah najisnya darah, hampir ijma. Hampir ijma. Hampir semua ulama sepakat darah yang mafsuh, yang memancat itu najis. Tapi sebagian kecil ulama yang berpendapat tidak najis. Di antaranya Al-Imam Syaukani. Ya, di antaranya Al-Imam As-San'ani. Di antaranya Siddiq Hasan Khan. Di antaranya Al-Imam Al-Albani. Walaupun sedikit, tapi ini para ulama mujtahidin. Ya, Syaukani mujtahidin. As-San'ani, Siddiq Hasan Khan. Pengen juga Syekh Albani mujtahidin semua ini. Maka pendapatnya dianggap. Sehingga wallahu a'lam yang tepat, ijma dalam masalah najisnya darah ini tidak terjadi. Tidak terjadi ijma. Hanya hampir ijma gitu ya, tapi tidak terjadi. Dan kebenaran ada pada pendapat minoritas di sini, sebagian kecil ulama. Itu yang mengatakan bahwasanya darah itu tidak najis. Ya. Ummu Hanifah. Wal ajibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Qala syari rahimahullahu ta'ala.
والعجيب أني رأيت بعض المتأخرين يحذر من تفسيره لأنه مملوء على زعمهم بالإسرائيلية فيحذرون الطلبة Talabata من ذلك ويقولون عليكم بتفسير كشاف للزمخشري وما أشبه ذلك وهؤلاء خطيرون لأنهم هم لجهلهم بفضل التفسير بالآثار عن السلف واعتزازهم بأنفسهم وإعجابهم بآرائهم صاروا يقولون هذا الرأي hadha ar-ra'ya. Nah, wal ajibu, dan sangat aneh. Kata Syekh Utsaimin, sangat aneh. Dan memang aneh. Anni ra'aitu ba'dal mutaakhirin. Aku melihat sebagian ulama, yakni yang beliau maksud ulama. Sebagian ulama mutaakhirin, ulama zaman belakangan, yuhadziru min tafsirihi. Mentahdzir kitab tafsir At-Tabari. Ya, jangan ambil tafsir dari tafsir Tabari. Kenapa? Li'annahu mamlu'un ala za'mihim bil Israiliyati. Karena dipenuhi dengan riwayat Israiliyat kata mereka. Menurut klaim mereka. Wa yuhadziruna at-talabata min dzalika. Sehingga mereka mentahdzir kitab tafsir At-Tabari dari para penuntut ilmu. Wa yaquluna 'alaikum bitafsir kasyafi li Zamakhsyari wa ma ashbaha dzalika. Dan mereka merekomendasikan untuk membaca tafsir Al-Kasyaf karya Zamakhsyari atau yang semisalnya. Padahal tafsir Al-Kasyaf ini tafsir bir-ra'yi dan juga tafsir i'tizal, tafsir Mu'tazilah yang dipenuhi dengan akidah Mu'tazilah. Walaupun memang isinya sangat indah, sangat mengagumkan, banyak sekali analisa-analisa lugawi, analisa bahasa yang luar biasa, yang jenius dari Zamakhsyari. Sehingga banyak ulama, banyak penuntut ilmu yang kagum. Wa haula'i khutiruna. Nah, mereka-mereka ini yang merekomendasikan tafsir Al-Kasyaf dan mentahdzir tafsir At-Tabari ini berbahaya sekali. Li'annahum hum li jahlihim bi fadli tafsir bil athari anis salafi. Karena mereka ini orang-orang yang jahil terhadap keutamaan tafsir bil athar dari para salaf. Yang benar tafsir itu yang utama dengan athar. Yang utama dengan melihat riwayat dari para salaf. Inilah perbedaan antara Ahlussunnah dengan Al-Bidah. Ahlussunnah itu memahami Al-Quran dengan pemahaman salafus soleh. Pemahaman salaf. Bukan mengedepankan ra'yu, pendapat. Tapi mengedepankan ittiba. Iqtida dengan salafus soleh. Memahami tafsir Quran dengan pemahaman salaf. Pemahaman sahabat Nabi, pemahaman tabi'in, pemahaman tabi'in. Inilah kebenaran. Nah, tapi mereka lebih mengedepankan ra'yu. Tidak mau ikut salaf. Maka ini sudah salah di sini metodenya. Wa i'tizazihim bi anfusihim, dan mereka memuliakan diri mereka sendiri. Wa ijabihim bi ara'ihim, dan mereka kagum dengan pendapat-pendapat mereka sendiri. Wa saru yaquluna hadzal ra'ya, sehingga mereka mengatakan perkataan semisal ini. Ya, maka tidak benar ya orang-orang yang mentahdzir tafsir At-Tabari, tidak benar. Apalagi sampai merekomendasikan tafsir Al-Kasyaf karya Zamakhsyari. Ini lebih nggak benar lagi karena isinya banyak akidah Mu'tazilah. Yang benar, kita
sangat-sangat merekomendasikan tafsir At-Tabari. Tapi harus dibaca dengan ilmu. Ya, dibaca dengan ilmu tadi kata Syekh Utsaimin harus paham ilmu hadis, bisa memilah riwayat, ya, melihat kepada perkataan ulama yang lain, ya, dengan ilmu. Bagaimana membaca tafsir Al-Kasyaf? Apakah terlarang secara total? Jawabannya tidak. Ya. Boleh bagi orang yang sudah punya landasan akidah Ahlussunnah, dia sudah paham akidah Ahlussunnah secara global, dia sudah paham kesesatan akidah Mu'tazilah, dan juga paham tafsir bil athar, tafsir dengan athar. Boleh dia mencari-cari faidah dari tafsir Al-Kasyaf sebagaimana dilakukan oleh para ulama. Ya, jadi oleh orang-orang yang mutamakin fil ilm, orang-orang yang kokoh ilmunya boleh untuk menelaah tafsir Al-Kasyaf. Ya, kemudian silakan dibaca Ummu Zuhri. Qala Syari rahimahullah ta'ala qawluhu an Sufyana imma Sufyanut Tsauriyu aw ibnu Uyainata wa hadha mubhamun wal mubhamu yumkinu ma'rifatuhu bi ma'rifati syuyukhihi wa talamidhihi wa fi syarhi a'ni Taysir al-Aziz al-Hamidi yaqulu adh-dhahiru annahu at-Tsauriyu. Nah, cukup dulu. Qauluhu an Sufyana. Perkataan Syekh atau perkataan Ibnu Jarir At-Tabari an Sufyan. Ini riwayat dari Sufyan. Sufyan ini siapa? Imma Sufyanus Tsauri au Ibnu Uyainah. Bisa jadi Sufyan Tsauri, bisa jadi Sufyan Ibnu Uyainah. Kalau kita menggunakan kaidah dalam ilmu hadis, kalau Sufyan saja itu maksudnya Sufyan Ats-Tsauri. Ya, kalau Ibnu Uyainah itu harus disebutkan semua Sufyan Ibnu Uyainah atau Ibnu Uyainah saja tanpa Sufyan. Jadi sebetulnya dari sanad yang dibawakan oleh At-Tabari ini sebetulnya sudah jelas Sufyan Ats-Tsauri karena beliau sebutkan Sufyan saja. Kalau Ibnu Uyainah harusnya Sufyan bin Uyainah atau Ibnu Uyainah. Tapi kata Syekh Utsaimin, hadza mubhamun. Ini masih mubham. Karena bisa jadi Sufyan Ibnu Uyainah. Wal mubhamu yumkinu ma'rifatuhu bi ma'rifati syuyukhihi wa talamidhihi. Dan perawi yang mubham itu masih belum jelas secara pasti. Ini bisa diketahui dengan mengetahui guru-gurunya dan murid-muridnya. Nah, contoh dalam riwayat ini, an Sufyan, an Mansur, an Mujahid. Maka untuk mengetahui Sufyan ini siapa, pertama melihat gurunya. Ya, di sini an Sufyan, an Mansur. Nah, dicek Mansur ini. Berarti di sini gurunya Sufyan ini namanya Mansur. Maka dicek di biografinya Mansur. Tapi di sini Mansur juga masih mubham ya. Mansur juga masih mubham. Mansur siapa? Ya, karena namanya Mansur banyak. Nah, kalau seperti itu maka dicek lagi atasnya. An Mujahid. Nah, kalau Mujahid ma'ruf itu Mujahid bin Jabir Al-Makki. Maka dicek Mujahid. Mujahid dicek siapa saja murid-muridnya. Siapa saja talamidnya, murid-muridnya Mujahid 1 2 3 4. Ada enggak namanya Mansur? Nah, nanti kalau ketemu Mansur siapa ini? Mansur bisa jadi ada 2, ada 3. Kalau misalnya Mansur ada 2 misalnya, cari Mansur yang punya murid namanya Sufyan. Nanti lebih kecil kemungkinannya. Nanti kalau ketemu Mansur maka
jembrengi, ya diperjelas Mansur bin siapa? Mansur nama lengkapnya siapa? Nah, ketika Mansurnya sudah ketemu, nah, maka nanti dicek lagi Mansur ini muridnya siapa saja. Ada nggak namanya Sufyan? Misalnya ketemu nih Mansur bin Fulan punya murid namanya Sufyan. Nah, Sufyan ini Sufyan bin siapa? Nama lengkapnya. Nanti akan ketemu nama Sufyan ini siapa. Dan tidak hanya itu, dicek dari sisi murid. Jadi Sufyan ini punya murid, kalau dari sanad ini At-Tabari meriwayatkan dari Sufyan. Tapi kalau saya ragu ya, mungkin At-Tabari meriwayatkan dari orang lain, ya, kemudian dari Sufyan Tsauri, ya, tidak langsung dari Sufyan Tsauri. Nah, muridnya Sufyan ini dicek, ada nggak nama gurunya Sufyan? Jadi di sanadnya ini, ya, sebelum Sufyan siapa namanya? Kemudian dia ini kita cek biografinya, ada nggak gurunya namanya Sufyan? Kalau ada, nanti kita perjelas Sufyan ini Sufyan bin siapa. Nanti cocok nggak dengan penelitian tadi yang dari sisi guru? Ya, kalau cocok, oh ini ketemu nih sama-sama Sufyan bin Fulan. Nah, berarti itulah yang dimaksud. Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan bin Fulan itu. Jadi dicek dari dua arah, dari sisi atas dan dari sisi bawah. Ya, inilah yang beliau maksud bima'rifati syuyukhihi wa talamidhihi. Nah, dan ini asik ya, mencari seperti ini, asik sekali. Ya, seperti kita melakukan penyelidikan gitu ya. Ini orang siapa ini? Gitu. Dan ini semua lengkap data-datanya di kitab-kitab tarajim. Seperti Syiar Alamin Nubala, seperti Mizanul I'tidal, Tahdzibut Tahdzib, ya, Al-Kamil, dan kitab-kitab yang lain. Lengkap sekali. Wa fi syarhi yaqulu adz-dzahiru annahu ats-Tsauri. Dan dalam syarah, maksudnya kitab Taisirul Aziz Al-Hamid, syarah kitab Tauhid yang dibaca oleh Syekh Utsaimin, pensyarah kitab Tauhid mengatakan Sufyan di sini Sufyan Ats-Tsauri. Dan memang benar ya, Sufyan Ats-Tsauri. Ya, selanjutnya Ummu Maryam. Nah, Ustaz. Qauluhu an Mujahidin huwa Mujahid ibnu Jabrin. Jabrin al-Makki Imamul Mufassirina minat tabi'ina. Dzakara anhu annahu qala aradtul mushafa ala Abdillah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma min fatihatihi ila khatimatihi fama tajawaztu ayatan illa waqaftu indaha as'aluhu an tafsiriha. Nah, cukup dulu. Qaluhu an Mujahidin. Kemudian Sufyan meriwayatkan dari Mansur. Ya, Mansurnya malah nggak dijelaskan di sini ya. Karena ini kalau menjelaskan Mansurnya siapa akan panjang. Makanya mungkin ya, itulah alasan kenapa Syekh Utsaimin nggak menjelaskan siapa Mansur di sini. Nah, diloncati Mansurnya langsung ke Mujahid, an Mujahidin. Mujahid huwa Mujahid bin Jabrin. Mujahid bin Jabr, ya, baknya disukun. Mujahid bin Jabr al-Makki. Ini nama orang ya, jadi bukan Mujahid orang yang berjihad, bukan. Ini nama orang, namanya memang Mujahid. Beliau al-Makki dari Mekah. Imamul Mufassirina minat tabi'ina. Beliau imamnya ahli tafsir di zaman tabi'in. Bayangkan ini orang mulia sekali. Imamnya ilmu tafsir di zaman tabi'in. Dzakara anhu anna dzukira anhu, disebutkan tentang beliau annahu qala, bahwasanya Mujahid mengatakan aradtul mushafa ala Abdullah bin Abbasin. Aku memaparkan mushaf di hadapan Abdullah bin Abbas, guruku. Jadi Mujahid itu muridnya Abdullah bin Abbas.
Beliau memaparkan mushaf, maksudnya beliau belajar tafsir kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma min fatihatihi ila khatimatihi. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai selesai, sampai surat An-Nas. Fama tajawaztu ayatan illa waqaftu indaha as'aluhu an tafsiriha. Tidaklah aku melewati satu ayat kecuali aku diam dulu dan aku tanya tentang tafsirnya kepada Abdullah bin Abbas. Artinya Mujahid bin Jabr al-Makki bertanya semua tafsir ayat Quran. Tafsir dari semua ayat Quran beliau tanya kepada Abdullah bin Abbas. Ya, kemudian Ummu Aisyah. Assalamualaikum. Qauluhu afara'aytum al-hamzah lil istifham wal muradu bihi at-tahyir wal khitabu li'abidi hazihil asnamu allat allata wal uzza ila al-akhir. Lama zakarallahu ta'ala qissatal mi'raji wa ma hasala fihi minal ayatil azimati allati qala anha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra qala afara'aytumul lata wal uzza ay ma nisbatu hazihil asnami lil ayatil kabirati allati ra'aha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raji. Nah, qauluhu afara'aytum. Al-hamzatu lil istifham. Hamzah pada kata-kata a. Afara'a. Ya, sebelum fa itu ada huruf hamzah. Atau kita sering sebut huruf alif gitu ya. Nah, huruf hamzah ini lil istifham untuk bertanya. Untuk menunjukkan pertanyaan. Namun wal muradu bihi at-tahqiru. Namun maksudnya untuk merendahkan, untuk menghinakan. Maksudnya untuk menghinakan Lata, Uzza, dan seterusnya. Wal khitabu li'abidi hadhil asnami. Dan firman Allah ini, khitabnya yang diajak bicara adalah para penyembah berhala-berhala ini. Allati wal Uzza. Yaitu Lat dan Uzza. Jadi Lat sini dia mu'rob ya. Jadi harokat akhirnya bisa berubah. Kalau mansub lata, kalau marfu latu, kalau majrur lati. Nah, jadi kalau di sini li'abidi hadhil asnami allati wal uzza ila akhirih. Para penyembah berhala-berhala ini Lata, Uzza dan yang lainnya. Lama dzakarallahu ta'ala qissatal mi'raji wa ma hasala fihi minal ayatil 'azimati. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Mi'raj. Mi'raj itu dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Dan Allah menyebutkan apa yang terjadi pada peristiwa tersebut di dalam ayat-ayat yang agung. Allati qala anha, di antaranya ayat laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang besar. Qala, kemudian Allah sebutkan afara'aitumul lata wal uzza. Ai ma nisbatu hadhil asnami lil ayatil kabirati. Maksudnya di sini, kenapa kok lagi bahas Isra Mi'raj kok tiba-tiba nyambung ke Lata Uzza gitu ya. Maksudnya adalah ma nisbatu hadhil asnami lil ayatil kabirati. Apa perbandingan dari para berhala-berhala ini jika dibandingkan dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang besar? Allati ra'ahan Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Mi'raji, yang pernah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj. Artinya berhala-berhala ini nggak bisa bikin seperti itu. Mereka lemah sekali. Nggak bisa membuat
keajaiban-keajaiban yang pernah dilihat oleh Nabi SAW di malam Isra Mi'raj. Nah, di situ korelasinya. Kemudian Ummu Ihsan. Qauluhu allatu kana yalutu lahum ila akhirih ala qiraati tasydidi. Man latta yaluttu In latta yaluttu. min ya Ustaz. Ya. Min latta yaluttu wa huwa lattun. Ama ala qiraati takhfifi fawajahuha annaha khuffifat litashilil kalami ay hatfu minha khudifa minha tahfifan wa qad sabaqa annahum qalu innal lata minal ilahi. Naam. Qaluhu allata kana yaluttu lahum ila akhirih. Kata Mujahid, Lata itu kana yaluttu lahum as-sawiqa famata fa'akafu ala kubrihi. Lata ini adalah orang yang membuat adonan tepung untuk dibikin roti untuk dibagikan bagi jamaah haji. Kemudian dia meninggal. Setelah itu dia kuburannya dijadikan tempat i'tikaf. Ala qiraati tasydid. Ini kalau taknya ditasydid. Jadi lata gitu ya. Kalau taknya ditasydid maka ini merujuk kepada nama seorang laki-laki yang bikin roti. Min latta yaluttu, dari fi'il latta yaluttu. Kemudian isim fa'ilnya latun, fahuwa latun. Latun gitu ya, taknya ditasydid, latun. Amma ala qiraati takhfif. Adapun kalau dibaca dengan takhfif tanpa tasydid, artinya lata gitu ya, bukan latta tapi lata. Fawajhuha annaha khufifat litashil kalam. Maka maknanya adalah di sini taknya dihilangkan tasydidnya untuk memudahkan ucapan. Ai hudhifa minha at-tad'ifu takhfifan. Yaitu dihapus untuk memudahkan. Waqad sabaqa annahum qalu, dan telah dijelaskan bahwasanya mereka mengatakan innal lata minal ilahi. Nama lata itu dari nama al-ilah, yang merujuk kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memang membuat nama-nama berhala itu merujuk dari nama Allah. Lata dari al-ilah, Uzza dari al-aziz, dan seterusnya. Jadi ada dua makna. Lata kalau ditasydid maknanya adalah laki-laki yang bikin roti, yang disembah kuburannya. Tapi kalau lata tanpa tasydid maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nama berhala ya, maknanya berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin yang pengambilan namanya dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali ke Ummu Halimah. Afwan Ustaz, anak-anak sedang butuh ini dulu. Mungkin yang lain dulu Ustaz, Afwan. Oh iya. Ummu Halim. Ya. Wa qad sabaqa annahum qalu innal lata min ilah min Alaihi yakunu hadha. فعليه يكون هذا
asluhu rajulun yaluttu sawiqa lihujjaji falamma mata azzamuhu wa aqafu ala qabrihi thumma ja'aluhu ilahan wa ja'alu tasmiyatal ula muqtarinatan bitasmiyatil akhirati fayakunu asluhu man latta sawiqa thumma ja'aluhu minal ilahi wa hadha ala qiraati takhfifi al-haru min at-tashdidi fa takhfifu yurajjihu annahu minal ilahi wa tashdidu yurajjihu anna aslahu rajulun yaluttus sawiqa. Naam, cukup dulu. Fa'alaihi yakunu hadha asluhu. Oleh karena itu maka ini mana asalnya. Mana asalnya adalah dari al-ilah. Ya, lat itu dari al-ilah. Ini asalnya tidak dibaca dengan tasydid. Rajulun yaluttu sawiqa lil hujjaj. Adapun makna bahwasanya lata itu laki-laki yang mengadun tepung untuk jamaah haji, untuk dibikin roti. Lama mata adzamuhu, ketika si lata ini meninggal, kemudian diagungkan kuburannya. Wa akafu ala qabrihi, dan orang-orang beriktikaf di kuburannya. Tsumma ja'aluhu ilahan, kemudian dijadikan sebagai sesembahan kuburannya tersebut. Nah, jadi kalau ingin mengetahui bantahan untuk orang-orang yang menyembah kuburan, ya, maka kita berdalil dengan ayat ini, surat An-Najm ayat 19, karena ayat ini bicara tentang orang soleh yang meninggal kemudian kuburnya diagungkan. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Tidakkah kalian melihat tentang Lata? Lata itu orang soleh, wali, yang kuburnya diagungkan. Wa ja'alu tasmiyatal ula muqtarinatan bitasmiyatil akhirati. Dan mereka menjadikan penamaan yang pertama itu bergandengan dengan penamaan yang kedua. Fayakun asluhu min latta as-sawiqa. Sehingga asalnya dari latta, mengadon tepung. Tsumma ja'aluhu minal ilahi. Ya, kemudian mereka ubah maknanya. Ya, awalnya asalnya berhala ini dari nama seorang laki-laki. Ya, kemudian oleh orang-orang musyrikin diklaim dengan klaim yang lain. Nah, jadi awalnya ada orang soleh meninggal. Kemudian kuburannya diagungkan. Kemudian dikasih nama itu, Latta. Kemudian ketika banyak disembah, ya supaya tidak terkesan menyembah orang, sehingga dibuatlah klaim baru. Ja'aluhu minal ilah. Sehingga mereka punya ide, gimana nih kalau Latta ini kita klaim saja ini dari nama Allah, yaitu Al-Ilah. Supaya tidak ketok, ya, supaya tidak kentara ini nyembah orang. Tapi ini nyembah Allah ini, karena Latta itu dari ilah. Wa hadza ala qiraati at-takhfif. Adharu min at-tasydid. Dan membaca dengan takhfif tanpa tasydid itu lebih kuat pendapatnya daripada membaca dengan tasydid. Fatakhfifu yurajjihu annahu minal ilah. Kalau dibaca dengan takhfif, ya, maka pendapat yang rajih itu berasal dari kata-kata al-ilah. Wa tasydidu yurajjihu anna aslahu rajulun yaluttus sawiqa. Kalau dibaca dengan tasydid, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya latta dengan tasydid maknanya dari orang yang yaluttu, yang mengadon tepung untuk dibikin roti. Wa ghallu fi qabrihi wa qalu, dan orang-orang ketika itu gulu terhadap kuburannya si Latta itu. Dan mereka mengatakan hadzal rajulul muhsinu, ini orang baik. Alladzi yalutu sawiqa lil hujjaji wa yut'imuhum iyyahu. Yang dia mengadon tepung untuk dibikin roti, dibagikan kepada jamaah haji. Dan dimakan oleh jamaah haji. Tsumma ba'da dzalika abaduhu. Kemudian ketika Latta ini meninggal, kuburannya disembah. Fasaral ghulu fil kuburi yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Maka jadilah sikap berlebihan kepada kuburan orang soleh,
menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Contoh nyatanya pada kuburannya Lata. Wa fi hadza at-tahdhiru minal ghuluwi fil kuburi. Maka dari sini ada peringatan keras agar tidak berlebihan dalam menyikapi kuburan. Walihada nuhya an tajsisiha. Oleh karena itu dilarang oleh Nabi untuk mengapur kuburan. Mengapur kuburan intinya untuk diwarnai. Karena zaman dahulu tidak ada cat. Ya. Sehingga untuk diwarnai dengan cara dikapur. Sehingga intinya adalah memperindah. Ya, mewarnai itu memperindah kuburan. Sehingga larangan mengapur kuburan ini sebetulnya larangan untuk memperindah kuburan. Ya, dengan dihias-hias, ya pasang granit, dipasang renda-renda, dipasang pernak-pernik. Ini termasuk dalam larangan mengapur kuburan. Wal bina'i 'alaiha, dan dilarang untuk dibangun. Wal kitabati 'alaiha, dan dilarang untuk ditulis. Khaufan min hadzal mahdhuril 'azimi. Karena dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam larangan yang besar ini, yaitu kesyirikan. Allati yaj'aluha tu'badu min dunillah, yang menjadikan kuburan tersebut sebagai sesembahan selain Allah. Ya, kalau kuburannya bagus, kuburannya itu indah, banyak tulisannya, dibangun, maka orang akan sering datang ke sana. Orang akan khusyuk untuk duduk di sana beriktikaf. Lama-lama disembah. Ya, lihat ya, kuburan Lata itu awalnya dijadikan tempat iktikaf, akafu ala qabrihi. Mereka iktikaf. Iktikaf itu apa? Berdiam diri yang lama. Nah, kalau kuburan kan dibuat nyaman, ada granitnya, ada AC-nya, ada bunga-bunga. Orang akan nyaman di sana. Sehingga mereka etikaf di sana. Dan etikaf itu ibadah. Awalnya etikaf saja, berzikirnya kepada Allah, berdoanya kepada Allah, dan seterusnya. Lama-lama memintanya kepada kuburan, berdoanya kepada kuburan. Na'udzubillah. Walihada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru idza ba'atha ba'than. Oleh karena itu, Rasulullah SAW perintahkan kalau beliau mengutus pasukan. Bi'alla yad'u qabran musyarrafan illa sawwauhu. Bi'alla yad'u qabran musyarrafan illa sawwauhu. Nabi perintahkan jangan biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali harus diratakan. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya, sebagaimana perintah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Diratakan artinya rata. Sejajar dengan tanah. Walaupun dibolehkan, kata para ulama, dibolehkan dia musannam. Agak melengkung sedikit, ada tumpukan tanah sedikit yang melengkung. Kira-kira 1 jengkal. 1 jengkal, boleh lebih sedikit, boleh kurang sedikit. Ya. Tapi yang bagus itu rata. Rata dengan tanah, tidak ada gundukan. Li'ilmihi annahu ma'a tuliz zamani sayaqulu laula anna lahu maziyatan makhtalafa 'anil kuburi. Agar setelah berlalunya waktu yang lama tidak ada orang yang mengatakan laula anna lahu maziyatan, kalau bukan karena kuburan ini punya keistimewaan, tentunya makhtalafa 'anil kuburi. Kuburan ini tidak berbeda dengan yang lain. Nah, itu akibat buruk dari diperbagusnya kuburan. Sehingga orang-orang di zaman setelahnya dia melihat kuburan kok bagus nih. Kok bangunannya tinggi sendiri, kok beda sendiri. Oh, pasti punya keistimewaan. Laula anna lahu maziyatan makhtalafa 'anil kuburi. Andai kan bukan karena kuburan ini punya keistimewaan, punya keberkahan, punya keramat dan lain-lain, tentunya akan sama dengan kuburan yang lain. Tapi ketika dia berbeda, oh pasti karena keberkahan, punya keistimewaan. Alladzi yanbaghi an takuna al-quburu mutasawiyatan, la maziyata liwahidin minha 'anil baqiyati. Maka yang seharusnya kuburan itu sama
dengan yang lainnya, tidak punya keistimewaan dengan yang lainnya. Itu kuburan yang benar, ya. Jadi kuburannya biasa saja, tidak dihias-hias, tidak dibangun, tidak ada ciri-ciri khusus. Maka semua hal yang membuat kuburan itu menjadi terbedakan dengan yang lain, dia punya ciri khusus, itu terlarang. Karena ilahnya adalah dia terbedakan tadi. Laula anna lahu maziyatan makhtalafa anil kuburi. Kalau bukan karena kuburan ini punya keistimewaan, maka tentu dia akan sama dengan yang lain, tidak berbeda. Ketika berbeda, ketika ada ciri khusus, berarti ini punya keistimewaan, punya keberkahan, yang punya karomah dan lain-lain. Ya, semua yang membuat kuburan itu menjadi beda sendiri, maka itu terlarang. Ya, ada pertanyaan? Izin bertanya, Ustaz. Ya, fadhali. Di awal pelajaran, sepertinya tadi belum disebutkan yang fit tafsiri tawafi sanata. Apakah betul bacanya tawafi, Ustaz? Tufiya. Bacanya Tufi. tufiya, diwafatkan. Kalau ada riwayat tentang wafat, berarti bacanya selalu tufia ya, Ustaz? Betul, selalu tufiya, diwafatkan. Nah, Kalau tawafa, mewafatkan. nah. Diwafatkan karena diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai bentuk adab. Ya. Nah, kemudian di kalimat selanjutnya huwa aslu tafsiri bil asari. Nah, setelah bil asari itu ana tadi belum paham cara bacanya bagaimana. Marja'un. Marja' rujukan, referensi. Wa marja'un li jami'il mufassirina. Referensi rujukan bagi semua ahli tafsir. Berarti itu masdar ya, Ustaz? Eh, masdar atau isim makan mungkin ya. Isim makan. Ya, isim makan namanya. Tempat untuk rujuk, marja'. Tempat untuk merujuk. Nah, Referensi. Tempat untuk Ustaz. kembali. Kan dari kata-kata roja'a, kembali. Ya, marja, tempat untuk kembali. Isim makan. Kemudian yang tadi diterjemahkan luput itu, ana belum ketemu di kamus La hatta. yakhlu. La yakhlu. Bukan Ustaz, yang la tadi'a. Hatta la tadi'a. Annaha tajma'ul athara al-waridata hatta la tadhi'a. Iya, Nah, tadi'a itu tidak ada yang tersia-siakan. dari kata apa nggih? Dari kata-kata yadhi'u. Dha'a yadhi'u. Ayadi. Nah, kemudian di akhir paragraf tersebut tadi kan ada kata syawahid. Itu kan jamak nggih Ustadz. Itu bentuk mufradnya apa nggih Ustadz? Bentuk mufradnya syahid. Syahid. Syahidun. Syawahid itu jamak taksir. Syahid itu berarti maksudnya secara letterlock orang yang menyaksikan, pihak yang menyaksikan. Enggak, yang menguatkan. Penguat, Oh, sesuatu yang menguatkan. Syawahid, penguat-penguat.
Nah, Ustaz, kemudian tadi di paragraf berikutnya kan ada kata i'tizaz. Itu Ana belum ketemu di kamus maksud dari kata apa nih? Kata-kata azzaza atau azza bisa. Kalau azzaza dia rubaiyah, kalau sulasinya azza. Ain zai zai. Izzah, kata-kata izzah, kemuliaan. I'tizaz menganggap mulia. Menganggap diri mereka mulia. Berarti masdarnya. I'tizaz masdar, betul. Dari fi'il i'tazza. Ya'tazzu i'tizazan. Sebenarnya kemarin Ana sudah menduga dia dari i'taza, tapi di kamus qadarullah tidak ketemu. Ya, cari di kamus Lisanul Arab. Kalau nggak ketemu, pasti ada di sana. Insya Allah. Kalau di kamus yang Al-Munawwir, ya, mungkin nggak ada. Tapi ini bisa diketahui dari sorof. Kaidah sorof tidak harus merujuk ke kamus. Ya. Seperti itu. 6, kita cukupkan karena sudah azan sini. Oh, nah. Apa yang kita pelajari bermanfaat, memberikan kepada kita banyak ibrah atau pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.